Silakan mungkin di Palu Dusun dulu ah. Silakan, ya makan waktu. Ada. Ini saya. Aduh, dari Palu Dusun. Ada tuh. Memori. Lemu Godaan ya, nah, silakan. Cuma senyum. Nah, ini kalau beli dengan apa gitu? Ada. Ya. Hah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu langsung deh. Jadi yang bertanya jadi balai dengan yang pertama itu tadi. Pertemuan adalah titian pai bertemu batu. Jadi tadi sudah ketua anak titian pai bertemu batu tidak bisa diubah. Kiro-kiro di tengah dongai kami ini ternyata ada undang-undang tak bisa diubah, ternyata dalam forum kecil bisa diubah. Nah, jadi tentang itu terus nilai ya manon kami pakai yang seharusnya karena saya Pertanyaan itu belum masuk situ. Kalau kita cerai tangga batu itu kan bahasa kita nih titin kayu kai. Bahasa sehari-hari ini kan titin kayu kai. Kalau di kenalnya kayu kupanin paling kai. Kalau Jambi itu kulian, buat kai kulian, nah, kira-kira itu. Tapi artinya ayat Allah yang dalam Quran. Nah pertanyaan awak itu akan masuk nanti di adat kempe, adat nampe ya. Bisa dirubah atau tidak bisa. Kalau kita tentang batu tidak bisa dirubah. Ayat Allah tidak bisa ditawar. Babi haram. Itu ditentang tentang batu. Nah, hafadlah abnu ini. Ulama tidak pandai. Lalu besok babi bakruh. Misalnya, tidak ada gunung lah. Sebab itu melanggar ditentang tentang batu. Tetap haram. Paham ya? Tapi kalau abnu ini Kristen kalau apa? Besok babi halal. Kenapa? Uang udah apa tuh kalau Kristen dulu? Apa Pak? Kalau Islam pakai haram jatuh. Tak bisa makruh bisa jangan kata halal makruh bisa. Nah itu tambah batu. Ayat Allah yang ada dalam Quran perintah dan larangan tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau kita lanjutkan nganggur apa ya, Abang? Masuk ke tahun yang 5 itu tadi tidak laku. Jadi barangkali bisa dilanjut. Nah pertanyaan itu tinggal pemahaman be. Ini maksudnya. Jadi tinggal kita paham be lah. Jadi tidak ada pertanyaan sebetulnya. Tinggal nerap lah. Itu maksud itu. Lanjut be masuk. Nang lain lah. Masuk, ini nak tanya lah. Masuk lanjut enggak? Nah, baik. Jadi tadi itu sumber hukum namanya, ya. Sama dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Semua hukum di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga hukum di Melayu. Kalau warna lain nak buat baru, umpamanya bertentangan tak dengan undang. Ada tidak bertentangan? Kalau bertentangan tidak sah, batal hukum. Itu artinya sumber hukum. Nah, kemudian kita lanjut dengan adat jampe. Kalau negara Republik Indonesia di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang itu namanya hukum dasar. Negara Melayu Jambi hukum dasarnya 4.
Pertama, adat yang sebenar-ada. Kita tahu tadi yang dikatakan adat itulah ialah kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang disebut dengan adat yang sebenar adat itu? Kan itu, ada yang tahu? Ya kalau ada tahu kan kata kan dari bahasa mana kagak tahu maksudmu. Ada tahu. Kalau tidak tahu yang disebut dengan adat yang sebenar adat ialah perbuatan yang berulang-ulang. Mungkin tak 1.000, tak 30.000, tak 1.000.000, tak berapa berulang-ulang orang itu. Tapi perbuatan itu objeknya sunnatullah atau sunnah Rasul. Contohnya nikah. Dari Nabi Adam sampai hari ini entah berapa miliar kali nikah. Objek dari nikah halal yang hubungan suami istri antara dia dan insan harus nikah. Nikah itu sunnatullah. Orang lain tidak bisa mengubah, hajami tidak bisa mengubah, kepala tengah tidak bisa mengubah. Nikah kan. Nah, perbuatan yang berulang-ulang tidak bisa kita ubah, namanya sunnatullah. Itulah yang disebut dengan adat yang sebenar adat. Sembahyang subuh 2 rakaat. Adat yang sebenar adat. Bukan kali kita sembahyang subuh. Adat yang sebenar adat. Jadi setiap perbuatan yang berulang-ulang itu adat yang ada. Tapi kalau objeknya sunnatullah, namanya adat yang sebenar adat. Paham ya? Gampang sebenarnya. Kalau ngan mau gampang, tinggal mau belajar apa tidak. Kalau di lam juga akan ketemu. Lam jami dengan kacau. Tuh. Ini yang pertama. Yang kedua, adat yang teradat. Perbuatan adat teradat ialah perbuatan yang berulang-ulang. Tapi perbuatan itu melekat pada objek tadi. Nah, contohnya nikah tadi. Ada setiap nikah. Kalau bagi orang pernah sekolah madrasah gampang. Yang disebut dengan adat yang teradat yaitu ialah syarat dan rukun dalam Islam. Teradat sekatu nikah harus ada saksi. Teradat orang nikah harus ada wali. Teradat orang sembahyang harus uduk dulu. Jadi uduk adalah adat yang teradat. Bukan manusia yang membuatnya, tapi sunnatullah, sunnah Rasul. Rukun nikah, syarat nikah, bukan manusia yang membuatnya, sunnah Allah, sunnah Rasul. Nah, setiap yang seperti itu perbuatan yang berulang-ulang melekat pada objeknya, namanya adat yang teradat. Nah, zaman Nabi Sulaiman ada kisah. Dari adat teradat. Teradat seorang ibu sayang dengan anak yang dilahirkan. Betul apa tidak? Betul kan? Semua ibu kita sayang dengan anak. Aduh, ibu tidak sayang dengan anak. Teradat ibu sayang dengan anak. Maka pada dirinya. Ketika Nabi Sulaiman ada 2 orang ibu datang kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, tolong adili kami ini. Kata ibu A, nyoponan tuan anaknya. Kata ibu yang B, punya anak. Berebut seorang anak. Nabi Sulaiman memahami adat yang teradat. Lalu Nabi Sulaiman pakai pedang, anak ini saya potong 2 baik, katanya. Ditanyakan dengan ibu itu. Nanti kamu ambil separuh, kamu ambil separuh. Ditanyakan ibu A dulu. Mau kamu dipotong 2 dan kamu ambil separuh? Mau, kata ibu A. Ditanya dengan ibu B. Mau kamu dipotong 2 anak ini? Ya Nabi Allah. Kalau anak ini dipotong di sini, serahkanlah anak ini kepada si A. Biarlah saya tidak dapat anak. Apa keputusan Nabi Sulaiman?
Lalu anak ini diambil dan diserahkan kepada ibu yang tidak mau dipotong lagi. Sudah terada seorang ibu mana yang mau menyuruh anaknya dibunuh depannya. Jadi ibu yang tidak mau anaknya dibunuh itulah ibunya. Yang satu mau dibunuh karena bukan anaknya. Nah, itu terada seorang ibu sayang dengan anak. Paham ya? Jadi setiap perbuatan yang berulang-ulang, kelakuan yang berulang-ulang, tapi kelakuan itu melekat pada objeknya, namanya adat yang teradat. Insya Allah tidak akan ketemu di tempat lain. Nah, yang ketiga, adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan ini kita yang membuatnya, lalu kita yang memakai. Nah, jadi perbuatan yang berulang-ulang dilakukan orang, tapi perbuatan itu manusia yang membuatnya. Bukan sunnah Allah, bukan sunnah Rasul. Apa itu aja? Nah, ini Undang 20. Kalau luko sekian sampai, kalau mati sekian bangun, kalau orang tidak baik sekian dan hukumannya. Ini adat yang diadatkan, dibuat oleh manusia dengan kata mufakat. Ya? Yang tadi kata mufakat fakta sundar pandang tadi. Setiap perbuatan yang berulang-ulang, tapi perbuatan itu manusia yang membuatnya. Itulah adat yang diadatkan. Dulu orang menerai kalau nak kawin, tidak boleh diumumkan. Dia pergi dulu kepada Rio, kepada kampung Rio Gagah Mudo. Bau ngatokan tino, na betino mo ayam betino, nang jantan mo ayam jantan kecil, ngatokan dengan kayu. Kami nak nikah antara sekian bulan sekian. Oke, kata Rio Gagah Mudo, bahunya manggil suku tenganan. Itu adat yang diadatkan dulu, hari ini pada tahu. Dibuat oleh orang Melayu. Dihargai Rio Gagah Mudo itu sebagai perusun Melayu. Dulu, sekarang pada tahu. Sebab apa? Sebab dalam desa Melayu ini tinggi dan mengadah, rendah dan mengutuknya Rio Gagah Mudo. Jarum jatuh di Melayu, Rio Gagah Mudo harus tahu dulu. Jangan orang tahu dulu. Sekarang apa terjadi? Mendatang. Dulu Cerano ini ditetapkan menjadi lambang jiwa raga orang Melayu Jambi. Cerano anggun gagak hinggap tegak bagai tim terbang lentik bagai elang menari rimbun bagai bunga cubung rampak bagai bunga keliti berisi sirih limus kawan. Sirih ganti darah, pinang ganti jantung, kapur ganti benak, gambir ganti limpo, tembakau ganti perut. Lambang jiwa raga orang Melayu Jambi. Caranonya lambang badan, isi dalam lambang jiwa raga. Ini ganti jantung orang Melayu Jambi. Maka ditetapkanlah ini menjadi lambang jiwa raga. Ketika orang menerai, maka nggak kasalah cepat. Mereka kawin ke nana, ngundang sana ada di Pulau Tengah, sekampung Pulau Tengah itu diundang. Mamah mau ngawin ke Muna itu tahun 59. Cerana siri saya dikirim ke Pulau Tengah. Tidak, mamah mau pergi tidak. Tapi dengan datang Cerana siri ke Pulau Tengah, menemukan pada si A, nyampaikan suara mama dengan Habia, anda nak kawin kanan. Maka uang pernah ngatakan inilah ganti mama mau dengan Habia tadi. Itu. Ini adat yang diadatkan. Dulu mereka juga seperti itu. Abodika dengan Rosmina Hermani. Sana sini diantar mertuamu dengan beberapa orang permam sana pergi ngundang orang lain. Tak betul mungkin nggak memberitahu seluruhan lain saja. Tapi cara nasiri dengan datang cara nasiri ini ke rumah si A katakan
Rosmina nak nikah dengan Taragus malam itu. Itulah kan tipu mau tipu. Karena di lambang jiwa raga ditetapkan adat yang diadat. Sekarang apa terjadi? Sekarang orang Jambi lebih kurang ajar dari orang yang tidak belajar. Ada orang kosongan. Pikan Arab, paparan Arab. Lalu undang mo, tak albaga, tertawa pintu. Adat mana? Jadi kita sekarang sudah kurang ajar dari orang yang tidak pernah belajar, Bapak. Pada tahu dan pernah main. Lebih parah lagi, WA. Tidak mengurangi rasa hormat kami mengundang seluruh bapak-bapak untuk hadir malam kelak kami nangguin karena kami. Anita. Ingat bapak-bapak, Ambo kawin dengan Rosmina tahun 71. Tahun 72 sudah bersumpah dan berkaitan. Kalau uang undang Ambo seperti ini katamu. Kalau bukan kepada rumah sana Ambo yang bisa membani menumpah makat mah haram hukum begitu. Betul man. Tiba lah, mau duduk no. Tiba budak. So Pak Suan, sino nyo kita kana. Gila sinar mo. Matlaw ka memberikan itu. Mengapa kamu na? Kami cikit lah membeli. Kenapa? Kalau budak lagi itu orang masih mending ngaprat ngana, ngana Islam. Selama wa amol suwak put wa mau sinawam wa. Itu kada timbau. Beradat apa tidak beradat nilailah sendiri. Mau sudah bersumpah tahun 72. Ingat Bapak. Mau belajar hukum adat. Tak betul dah orang yang mengenal waktu. Orang mengenai tahun zaman bol di sekolah siku. Selam. Selam. Ambo ikut kuat mama mual kedua. Tu lah baul. Mau dia harus biar lah. Nak lupa lah. Tiba kalau tiba kalau dah halus. Tu awas itu dua anak. Tiba kelaparan mau depan mu. Banyak pada hidup modern. Kata lupa bicara dah. Kenapa? Karena adat yang diadatkan sudah berubah. Paham ya? Jadi adat yang diadatkan kita yang membuat. Lalu kita yang melaksanakan. Kalau nak ubah, juga ubah dengan adat. Ubahnya kata sepakat. Bukan orang Gotoroyo. Kalau Gotoroyo, iya. Dalam adat kan ada seperti ini bunyinya. Dalam adat, jangkau adat bukan sekolah adat. Datang baik, samu baik mau. Datang buruk, samu bahamburan. Itu jangkau adat. Ingat ya? Contohnya, misal Saleh rumah ini kebetulannya kades sekarang, kebetulan ada kades. Nyepi nalo, kita petah boleh. Tujar pek, kita masuk saya. Bawa cukup, dari pek ijab. Dah hal lain sombau kemana dah? Sana anak tu berkerja panggil sanu, mama. Siko bawa mak berpijak mak panggilan ke sana bau mama ki. Itu namanya perbuatan baik sama baik mau. Amak kau ngomong rumahnya tahun 72 meli semah dijangkat 5.000 beliau digalehe oleh pisotnya. Itu kalau pantik muncul beratai. Takai pelai kau dalam tanah. Mulai dah jangkat dia lepas ikut. Lebih 2 kilat pulang usul banyak. Tak berpumar. Panggil wak masak. Pakatong tumo. Panggil sianu, makan ciko. Adum sana nang sebuah rumah tibo bawanya nasi. Muka bis sebuah rumahnya kemudian rumah makan kau nasi. Dah kemudian nama sama kena ciko. Dah ketong tumo. Nasi banyak mana dah kami bawa kemudian sebuah rumahnya. Abiana segala macam bawa ciko makan. Itu yang disebut dengan datang baik sama baik mau. Paham ya? Sebaliknya. Datang buruk samu bahamburan. Itu ada. Andai kata Saleh tadi dapat kijak. Kalau tak diundang aja kita dah wani. Kita dah nak bau dah.
Masih gua kalau tidak ada peraturan tu gua gitu. Sama be, naik tu gua. Kalau kau tidak pihak usul di bola nambah orang ada. Tak ada. Orang beradat tak pernah seperti itu. Tapi tiba-tiba, oh salah 7 ganti. 7 apakah berhamburan tiba. Salah lupa tak tiba. Pada mau upat, pada apa terserah. Itulah namanya datang buruk sama berhamburan itu. Saya tu sakit, anak kita sakit, tu je undang itu. Mama sakit, mama tiba je undang, apa sakit kau ada benda apa je undang. Doktor tak apa sakit, tubuh kita undang. Apa sakit mak? Boleh jadi. Aduh kalau buat mak dah, dia mau taruh dulu. Tu. Betul tak? Itu yang nama adat. Datang baik sama baik mau, datang buruk sama berhamburan. Kalau dengar kabar buruk dari tetangga keluarga kita, jangan minta dipanggil. Cepat tipu. Kalau yuk sana, kalau dalam sana awak kan lain bersalah. Itu adat. Nah inilah yang disebut dengan adat yang diadatkan, yang kampanye. Tahu ya? Yang kelima adat istiadat. Nah adat istiadat ini bidang budaya, tapi melekat pada diri. Kalau tidak kita pakai, kita tidak dianggap tidak punya jati diri. Contohnya pakaian. Kecil kan? Kita kalau pakai rapat dan bukan pakai baju. Kan kalau tidak pakai baju kan ada hukum bagi kita dadanya. Tapi kalau pakai baju ketipu. Kau punya kau pun salah kita baju singlet band. Karena jati diri kita mengatakan tidak sopan kalau kita tidak pakai baju lengan. Artinya kita disuruh sopan di dalam masyarakat itu jati diri namanya itu. Kalau berkata harus pelan-pelan, harus pandai-pandai meletakkan mana kata mendaki, mana kata menurun, mana kata meleret. Itulah yang disebut adat yang teradat. Kalau datang tamu ke rumah, kita bahasa basi, ayo makan, ayo minum. Bahasa basi itu adat yang teradat. Kalau orang pelitengah mudai, wak kenal nanya. Kalau nak tanya tidak apa tidak, jati diri kita lainlah. Begitu juga kalau kita ke pelitengah ada anak kita di kelihatan tak kenal, tapi dia rapik kita ada. Jati diri lainlah. Itulah adat yang teradat. Nah kalau bapak-bapak pernah nonton YouTube, mau buka YouTube apa? Bagi yang punya HP Android, buka di channel Supit Gading Dama Ibu. Itu lebih dari 290 video situ mau membuat. Sudah ditonton orang 66.000 sampai hari ini. Itu sudah menjelaskan di situ. Channel Supit Gading Dama Ipuh channel itu 290 berapa video. Nah, saya mau dikenal dunia 66.000 orang. Anak nggak pernah dikenal orang. Kemudian di Facebook cari itu namamu Muhtar Agus Holid. Itu sudah ratusan judul yang menulis itu tentang hukum adat seluruh isi. Nah dari situlah orang mengenalmu di seluruh Jambi sampai ke Malaysia. Saya mau ditunjuk menjadi ketua Dewan Pakar di Lentari. Nah buahmu itu profesor kalau. Makanya tadi ada 21 profesor doktor. Allah Rabbi. Seperti yang kata tadi kan, dan tadi dia sebenarnya kita membentuk itu tingkat provinsi, dapat mandat dari Jakarta, mau didudukkan di Dewan Pakar. Lalu kenapa mau di Dewan Pakar, kelompok tua? Profesor kalau itu Pak nyuruh Bapak ini ketua, dado yang ngerti hukum adat. Karena profesor bidang pendidikan, bukan di bidang hukum adat. Jadi jati diri, balik pada jati diri tadi, ialah
adat istiadat itu. Di dalam YouTube pernah menulis kalau bapak-bapak nonton di YouTube itu ada jati diri mahasiswa Unja Jambi 30 poin gitu menguraikan itu. Nah, hukum adat adalah jati diri mahasiswa Unja Jambi itu judul di rapat dalam judul itu. Nah, itu di depan mahasiswa Unja